Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang pewarnaan graf simpul bilangan kromatik. Lalu, apa itu pewarnaan graf simpul bilangan kromatik? Sebelum lanjut ke pembahasan materi, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Halo, perkenalkan nama saya Azhara Iva Hendra dari kelas 2A, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Kampus Daerah Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan nama saya Nasya Putridiani dari kelas RPL 2A, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Universitas Pendidikan Indonesia, Kampus Daerah Cibiru. Nama saya Sandi Wisnu Ramadan dari kelas 1A, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Kampus UPI Cibiru. Perkenalkan, nama saya Ilham Alim dari kelas 2A, Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak, Kampus Cibiru, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai pendahuluan graf, pewarnaan simpul, bilangan kromatik, dan yang terakhir ada contoh soal dan pembahasan. Nah, sebelum kita membahas inti materi mengenai pewarnaan graf simpul bilangan kromatik, mari kita membahas terlebih dahulu tentang pendahuluan graf. Lalu, apa itu graf? Graf adalah kumpulan titik-titik atau simpul yang dihubungkan dengan garis sehingga membentuk sisi. Dapat dilihat pada gambar bahwa sekumpulan titik-titik ini terdiri dari titik A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini dihubungkan dengan garis-garis sehingga membentuk suatu sisi. Nah, kemudian graf ini digunakan untuk merepresentasikan atau memvisualisasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Kemudian, graf didefinisikan sebagai pasangan himpunan V, E, yaitu G sama dengan V, E, di mana V ini adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, sedangkan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Pewarnaan graf. Pewarnaan graf atau graf coloring merupakan suatu teknik dalam pelabelan graf. Pelabelan di sini ialah dengan memberikan warna pada titik-titik di batas-batas tertentu. Ada 3 macam pewarnaan graf, diantaranya ialah pewarnaan simpul, pewarnaan sisi, serta pewarnaan wilayah atau region. Untuk yang akan kami bahas ialah mengenai pewarnaan simpul. Yang selanjutnya adalah pewarnaan simpul. Pewarnaan simpul adalah memberi warna pada simpul-simpul di dalam graf sehingga setiap dua simpul yang bertetanggaan mempunyai warna yang berbeda. Nah, di sini saya memberikan contoh ada 2 buah simpul. Dan pewarnaan simpul itu sebenarnya hanyalah memberikan warna sembarang pada masing-masing simpul. Namun dengan catatan setiap 2 buah wilayah yang bertetanggaan itu tidak boleh memiliki warna yang sama. Dan haruslah memiliki warna yang berbeda untuk simpul yang bertetanggaan. Di mana kita di sini saya mengambil contoh yang satu warna merah dan maka yang satunya tidak boleh memiliki warna yang sama dengan warna merah, yaitu misal saya ambil warna kuning. Yang selanjutnya, pemberian warna pada simpul dapat dilakukan dengan memberikan sembarang warna asalkan berbeda dengan simpul-simpul tetangganya. Dan dalam pewarnaan graf, tidak hanya sekedar mewarnai simpul-simpul dengan warna yang berbeda dari warna simpul tetangganya saja, namun tujuan lainnya adalah dengan memberikan warna dengan jumlah yang sedikit mungkin. Baik, selanjutnya adalah pembahasan mengenai bilangan kromatik, di mana bilangan kromatik ini menjadi inti materi dari pembahasan kali ini. Jadi, jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul disebut dengan bilangan kromatik. Nah, bilangan kromatik ini biasanya disimbolkan dengan X dalam kurung G. Jadi, bilangan kromatik pada graf G. Nah, untuk memahaminya lebih dalam, kita lihat ke contohnya ya. Jadi, di sini ada graf dengan 4 simpul yang asalnya itu belum diberi warna ya. Nah, ini tuh adalah graf setelah diberi warna. Jadi pada awalnya untuk mewarnai simpul, kita dapat memberikan warna-warna yang berbeda terlebih dahulu pada setiap simpulnya. Langkah selanjutnya adalah dengan setelah kita mengetahui konsep pewarnaan simpul, di mana mewarnai simpul itu adalah dengan memberikan warna-warna tertentu pada titik-titik atau simpul-simpul, dengan catatan tidak boleh ada warna yang sama untuk simpul yang bertetangga.
Jadi setelah kita memberikan 4 warna berbeda untuk 4 simpul, kemudian kita lihat nih, untuk simpul yang tidak bertetangga, apakah memungkinkan untuk diberi warna yang berbeda. Jadi, karena pada awalnya ini berwarna ungu, kemudian simpul yang ini tidak bertetangga dengan simpul yang ini. Simpul yang merah ini bertangganya dengan simpul hijau dan simpul biru. Maka dari itu kita dapat mengubah warna ungu tadi menjadi warna merah. Nah, selanjutnya kita lihat kembali apakah masih memungkinkan atau masih dapat kita samakan warnanya untuk simpul yang tidak bertangga. Setelah kita lihat ternyata ada satu buah simpul lagi yang asalnya itu berwarna hijau, namun dia tidak bertetangga dengan warna biru ini. Dia akan bertangganya dengan simpul warna merah, lalu ke bawah dengan simpul warna merah. Jadi dia tidak bertetangga dengan simpul warna biru. Maka dari itu kita dapat mengubah warna dari yang asalnya simpul hijau menjadi simpul biru karena tidak bertetangga tadi. Nah, jadi pada hasil akhirnya bilangan kromatik X, G sama dengan 2. Nah, seperti yang tadi dibahas, 2 itu merupakan jumlah warna minimum. Nah, jadi 2 ini merepresentasikan warna simpul merah dan warna biru. Selanjutnya ada contoh dari graf yang memiliki 8 simpul. Untuk pengerjaannya, pada awalnya simpul-simpulnya diberikan terlebih dahulu warna yang berbeda, jadi mungkin ada total 8 simpul. Kemudian kita lihat apakah simpul-simpul yang tidak bertetangga dapat diberikan warna berbeda gitu. Nah, contohnya itu simpul yang ini, karena dia bertetangga dengan simpul yang di bawahnya bertetangga, maka warnanya itu tidak boleh sama. Jadi kalau misalnya ini merah, berarti simpul tetangganya tidak boleh berwarna merah. Begitu pula dengan ini. Begitu. Jadi kita dapat melihat simpul-simpul yang bertetangga diberi warna yang berbeda. Makanya untuk itu merah, kemudian ini kuning, kemudian ini biru, kemudian ini merah, kuning lagi. Dan ternyata setelah kita lihat dari graf ini, 4 warna pun sudah cukup untuk mewarnai 8 simpul. Itulah fungsi dari bilangan kromatik. Kemudian contoh selanjutnya ada graf dengan 7 simpul. Seperti biasa pada awalnya kita memberikan warna yang berbeda dulu terhadap ke-7 simpulnya. Kemudian kita lihat untuk simpul-simpul yang bertetangga. Simpul yang bertetangga akan dan harus kita bedakan untuk warnanya. Dan ternyata 3 buah warna sudah cukup untuk mewarnai graf di atas, sehingga XG sama dengan 3. Jadi, pada intinya, graf pada gambar pertama ini, bilangan kromatiknya atau X dalam kurung G-nya itu sama dengan 4, dan graf kedua atau yang ada pada gambar kedua memiliki bilangan kromatik atau X dalam kurung G sama dengan 3. Kemudian, berapakah bilangan kromatik dari graf lengkap? K6, K10, dan Kn. Nah, di sini ada sebuah teorinya ya. Jadi untuk X, Kn itu hasilnya akan sama dengan N. Jadi untuk bilangan kromatik dari graf lengkap, N akan sama dengan N. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut nanti akan dibahas pada contoh soal dan pembahasan. Baik, yang selanjutnya ini adalah sebuah contoh soal di mana ditanyakan berapa warna yang dibutuhkan untuk graf lengkap Kn. Nah, jika kita melihat ke contoh soal, di sini kita lihat bahwa pada satu simpul dia itu bertetangga ke semua simpul yang lainnya. Yang artinya bahwa graf, misalkan kita ambil contoh simpul yang merah, dia itu bertetangga dengan semua simpul, baik itu yang biru, hitam, pink, ungu, hijau maupun kuning. Maka dengan begitu graf lengkap Kn memiliki jumlah warna sebanyak N, sebab semua simpul saling terhubung sehingga diperlukan N buah warna. Di mana di pada graf di sini bilangan kromatiknya adalah 7. Contoh soal nomor 2. Diberikan graf A dengan himpunan simpul V kali A sama dengan V1, V2, V3, V4, dan juga himpunan sisi E A sama dengan V1, V2, V2, V3, V3, V4, V1, V4, serta V1, V3. Tentukan bilangan kromatiknya. Jadi, pada soal ini terdapat 4 simpul, yaitu simpul pertama, kedua, ketiga, dan 4, serta terdapat 5 sisi yang menghubungkan keempat simpul tersebut.
ada sisi pertama yang menghubungkan simpul 1 dan juga simpul 2 dengan simpul 3, lalu ada yang menghubungkan simpul 3 dengan simpul 4, simpul 1 dengan simpul 4, dan juga simpul 1 dengan simpul 3. Untuk pembuatan grafnya seperti ini, yaitu simpul 1 ke simpul 2, simpul 2 ke simpul 3, simpul 3 ke simpul 4, simpul 4 ke simpul 1, dan juga simpul 1 ke simpul 3. Untuk pewarnaannya sendiri ialah simpul pertama haruslah berbeda dengan simpul kedua, keempat, dan juga ketiga. Begitu juga simpul 3 yang pewarnanya itu harus berbeda dengan simpul kedua, keempat, dan juga simpul pertama. Untuk simpul keempat dan juga simpul kedua boleh memiliki warna yang sama dikarenakan mereka tidak saling bertetangga. Oleh karena itu bilangan kromatiknya yaitu C, G sampai dengan 3. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Berapa paling sedikit jumlah hari yang dibutuhkan untuk jadwal ujian tersebut sedemikian sehingga semua mahasiswa dapat mengikuti ujian mata kuliah yang diambilnya tanpa bertabrakan waktunya dengan jadwal ujian kuliah lain yang juga diambilnya. Penyelesaiannya, kita dapat mendefinisikan bahwa simpul ini sebagai mata kuliah dan sisi sebagai mahasiswa yang mengambil kedua mata kuliah tersebut. Perhatikan gambar berikut. Terdapat simpul A, B, C, D, dan E, sehingga dapat disimpulkan bahwa mata kuliah ini terdiri dari 5 mata kuliah. Kemudian untuk penyelesaian selanjutnya ini dapat disimpulkan bahwa ujian mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan secara bersamaan, sedangkan ujian mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda dengan mata kuliah A, E, dan D. Mengapa? Kita dapat lihat pada gambar bahwa ujian mata kuliah A, E, dan D ini memiliki warna simpul yang sama yaitu merah, sedangkan B dan C ini memiliki warna simpul yang sama juga yaitu biru. Mengapa mata kuliah A, E, dan D dapat dilaksanakan bersamaan? Ini karena sisi-sisi antara A, E, dan D ini tidak saling terhubung. Nah, sedangkan mata kuliah B dan C dilakukan bersamaan tetapi pada waktu yang berbeda ini kita dapat lihat dari pewarnaan simpul yang berbeda karena terdiri dari pewarnaan simpul biru dan merah. Maka untuk bilangan kromatiknya dapat kita hitung dengan XG-nya ini sama dengan 2. Baik, dilanjutkan dengan contoh soal terakhir, yaitu berapa warna yang diperlukan untuk mewarnai graf kosong di bawah ini. Ini adalah gambar grafnya. Perlu diingat kembali, tadi dibahas pada pendahuluan graf bahwa graf itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan V dan E, di mana V merupakan himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, dan E merupakan himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Dan dapat dilihat bahwa pada graf kosong, ia hanya memiliki himpunan V. Himpunan E-nya atau himpunan sisinya itu tidak ada atau merupakan himpunan kosong, karena dia hanya memiliki simpul-simpul dan simpul-simpulnya itu tidak saling terhubung. Jadi, berapa warna yang diperlukan untuk mewarnai graf kosong? Jawabannya adalah 1 warna, karena semua simpulnya itu tidak terhubung. Kembali lagi kepada konsep pewarnaan simpul, yaitu kita mewarnai simpul-simpul dengan catatan simpul yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Nah, simpul yang satu dengan simpul yang lain, meskipun ia berada pada garis atau jarak yang sama, dia tidak dapat dikatakan bertetangga karena simpulnya itu tidak terhubung. Maka dari itu, untuk mewarnai semua simbol pada graf kosong, cukup dibutuhkan 1 warna saja. Baik, sampai sini apakah teman-teman sudah mulai paham dengan bilangan kromatik? Semoga informasinya dan ilmunya dapat bermanfaat. Sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai pembahasan materi pewarnaan graf simpul bilangan kromatik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jangan lupa like dan komennya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.